menjadi surget lagi. Tadi mereka mengelola wisata dan kita juga mengadakan kegiatan ini bersama mahasiswa asing ini dengan teman-teman ISEC dan terima dan ini kunci dari jejak seribu bagaimana membuat action plan ya gitu. Jadi core-nya adalah kalau dari kami prinsipnya adalah ada 4 mana vision, passion, collaboration dan action. Jadi vision ini kita biasanya diskusi bagaimana menentukan tujuan atau kegiatan apa nih yang kita harapkan, kita perjuangkan. Dan selanjutnya setelah itu kita mencari teman-teman atau orang-orang kita kumpulkan apa passion dari kita para pengurus dan volunteer. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan, passionnya apa, bisa kita petakan. Akhirnya banyak program-program yang ada di kita membangun cinta kepada para kader, kepada para volunteer, kepada para pengurus jejak seribu dari passion itu, dan akhirnya kita juga membangun collaboration. Jadi karena kita berpikir ini seperti satu ya, kalau seandainya cuma satu, mungkin manfaatnya cuma bisa apa ya? Gitu, tapi ketika menjadi dikumpulkan menjadi satu, kita bisa dimanfaatkan yang lebih luas lagi. Jadi ketika kita berkolaborasi, membangun kerjasama, aksi yang kita lakukan lebih bermanfaat. Dan jangan lupa dari rencana mengumpulkan orang berkolaborasi harus ada action. Jadi lakukan aksi nyata untuk mencapai visi bersama. Visi bersama ini penting sekali. Kita harus komunikasi, kita harus berkoordinasi dan dengan pihak-pihak, jangan sampai berbuat sendiri. Karena ketika kita melaksanakan kegiatan sama-sama, insya Allah aksinya, impact-nya itu luar biasa. Dan ini sahabat jejak seribu yang tadi saya sampaikan, jadi volunteer kita namakan sahabat jejak seribu, yang ini adalah mereka mahasiswa, seperti sobat Pora semua. Mereka usianya masih muda-muda semua, dari sekitar Jakarta dan sebagainya. Sampai saat ini masih ada beberapa grup, bahkan ada lebih dari 4 atau 5 atau 6 grup gitu kan, kita bagi-bagi mereka. Karena setiap kegiatan volunteernya beda-beda gitu kan. Dan tapi setiap kita mengadakan kegiatan selalu menginformasi kepada mereka ketika mereka mau join, kita sangat terbuka sekali untuk mereka bergabung dan ikut sama kita. Nah, ini kegiatan tahun 2019. Jadi ini mungkin sama juga ya dengan tadi diversity action. Jadi bagaimana kita spread the positive vibes, bagaimana kita menginfluence teman-teman anak muda. Jadi waktu itu jejak seribu mengadakan kegiatan namanya jejak seribu. Jadi kita menseleksi anak muda dari Jakarta dan sekitarnya. Waktu itu ada 30 lebih pemuda. Kita datangkan ke Pulau Seribu. Kita berikan materi tentang lingkungan. Ada Kak Ranis Yudhita, gitu kan. Terus ada Diversity in Action juga. Ada Kak Nadira juga datang. Ada Putri Islam Indonesia. Terus ada siapa lagi? Ini dari Kemenpora juga hadir, Pak Rakel, alhamdulillah pada kesempatan hadir juga. Dan ini selain kita berikan materi, mereka juga membuat atau berdiskusi, ada FGD, membuat action plan, kegiatan apa yang bisa dilakukan. Dan kita juga mengajak mereka terjun ke, karena kita di pulau ini kan pulaunya kecil gitu, langsung terjun ke pesisir. Kita melihat kondisi yang ada di masyarakat. Mereka melakukan aktif bersih pantai, terus melakukan karang juga, kita penanaman mangrove juga. Jadi harapannya ini menjadi bekal buat teman-teman, meskipun mereka kembali ke daerah masing-masing, tapi mereka juga bisa mengaplikasikannya dan ini bermanfaat buat mereka. Ya, ini beberapa kolaborasi jejak seribu dengan komunitas pemuda. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada himpunan mahasiswa oceanografi ITB, ada DCI Jakarta, kita mengadakan DCI Update. Jadi kita juga dengan Abang Masyarakat Kelas 1000 ini selalu rutin. Terus ISEC ini rutin banget. Terus
DCA ini Diversity in Action ini kita rutin juga gitu kan, baik melalui WhatsApp group gitu komunikasi atau sebagai pembicara gitu. Saya juga pernah menjadi pembicara di Indonesian Youth Marine Debris waktu itu 2017 tuh. Alhamdulillah kita selalu berkoordinasi juga dan kolaborasi. Kita juga dengan mengadakan kerjasama dengan sahabat laut. Jadi banyak komunitas yang sebenarnya memiliki visi yang sama dengan kita, memiliki kepedulian dan nilai-nilai positif. Jadi ketika kita bergabung mengadakan kolaborasi, maka aksi yang kita lakukan lebih bermanfaat. Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang kita bersama yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Dan ini ada program yang belum sempat kita terlaksana, tapi sekarang lagi hit kan ya, lagi hit mengenai tuan pilih gitu. Jadi kita bikin campaign dan kita buat update sama lingkungan. Jadi nanti kita lagi menunggu izin dari pemerintah setempat. Alasannya kita bisa mengedukasi dan memberikan tas ramah lingkungan ini, memberikan campaign mengedukasi mereka, memberikan tas ramah lingkungan kepada mereka. Dan kita juga campaign di sosial media. Ini baru banget kemarin di posting. Jadi kan 2019 ini kan DKI Jakarta terutama kita sudah punya peraturan gubernur ya nomor 42 tahun 2019 tentang larangan menggunakan plastik sekali pakai. Jadi kita mendukung pemerintah bagaimana untuk say no to plastic waste. Kita mengajak masyarakat, mengajak para pemuda dan semua pihak untuk sadar bahwa hal kecil yang bisa kita lakukan mungkin saja bisa membantu untuk mengurangi sampah plastik atau sampah secara umum yang ada di sekitar kita. Ya, ini proses singkat tentang jejak seribu. Kita terbentuk pada tanggal 5 Maret 2022. Kita merupakan komunitas sosial dan kegiatan volunteering. Jadi volunteer sebagian besar awalnya adalah mungkin sekitar 10% yang asli pulau, tapi sebagian besar lainnya itu banyak dari Jakarta. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah 40% teman-teman pemuda pulau yang join bersama kita, yang bergabung bersama kami baik menjadi volunteer ataupun menjadi komunitas seperti itu. Jadi kita mengadakan program edukasi sosial dan community development yang akhirnya kita buat ada 4 core program. Yang pertama tentang edukasi, yang kedua bagaimana community development-nya, kita ada namanya Jejak Seribu Trainer. Kita mendampingi anak-anak muda yang menjadi tour guide, yang membuat wisata edukasi, dan ibu-ibu nelayan yang mengelola oleh-oleh khas pulau. Kita dampingi mereka untuk bisa lebih berkembang. Dan kita juga punya wisata tarian kami, punya taman baca masyarakat, dan bahkan kami juga sudah mendirikan pondok baca di Pulau Payung, karena kita berpikir ketika kita hanya datang beberapa waktu saja, mereka menunggu kita. Tapi ketika kita membuat sesuatu di sana, pondok baca mereka tidak menunggu kita, tapi sesuatu yang kita hadirkan, sesuatu yang kita buat di sana bisa bermanfaat, tidak menunggu kehadiran kita saja, tapi sedikit yang bisa kita lakukan dan bermanfaat, dan sampai sekarang bisa berjalan. Dan yang keempat adalah kita ada sahabat seribu, yang ini merupakan volunteer dari teman-teman para pemuda yang bergabung bersama kami. Kita namakan namanya Sahabat Jejak Seribu. Jadi basically program Jejak Seribu ini dilaksanakan oleh para pemuda, baik para pemuda lokal pulau bersama para volunteer untuk mengadakan kegiatan sosial edukasi, lingkungan, pariwisata, bahkan pemberdayaan masyarakat. Ini kita sekretariat kami ada di Pulau Tidung. Kalau ada yang pernah berkunjung atau mau ke Pulau Tidung, bisa mampir ke sekretariat kami. Terus kita sudah mengadakan program di 7
7 dari 11 pulau penduduk. Target kita sih 11 pulau penduduk tahun ini tercapai, tapi karena masa pandemi ini ada hambatan, tapi insya Allah sih kita yakin kita bisa ke 11 penduduk. Kalau saya sih sudah ke 11 penduduk, tapi di ribunya baru ke 7 pulau. Kita punya TBM dan Pojok Baca yang ada di pulau-pulau. Kita punya kapal jelajah edukasi, karena kan kita tahu tadi saya sampaikan bahwa di Pulau Seribu ini kan adalah tempat wisata ya. Jadi ketika kita mau, jadi akses transportasi dari satu pulau ke pulau lainnya agak sulit. Jadi ketika terutama ini weekend kita mengadakan kegiatan, kita sulit untuk transportasi ke sana. Bahkan kapal-kapal yang ada di sana aja banyak digunakan untuk snorkeling, kan disewa untuk kegiatan wisata gitu kan. Akhirnya kita bekerja sama dengan salah satu nelayan, kita buat kapal itu menjadi kapal jelajah edukasi. Jadi ketika kita dari sekretariat Pulau Tidung kita menuju ke Pulau Palu atau pulau lainnya, tinggal kontak saja nelayan itu untuk bisa mengantarkan kita mitra-mitrasi kita untuk bisa mengunjungi pulau lain. Kita sudah punya lebih dari 100 volunteer yang keluar dari Jakarta dan sekitarnya, mungkin lebih dari 100 ya dari 2015. Ada beberapa grupnya masih aktif juga dan mitra kerja sama kami, baik dari pemerintah, tadi juga disebutkan dari Abang-Abang, alumni Kapal Pemuda Nusantara, AISEC, Kapal Bahari, First Action, gitu kan, ITB, Turun Tangan, dan banyak sekali pihak-pihak yang berkolaborasi bekerja sama dengan kami. Berkat mereka lah Jas Seribu juga masih ada sampai saat ini dan bisa memberikan hal positif di Kepulauan Seribu. Jadi kami tidak sendiri, kami bersama. Terima kasih buat semua pihak yang telah mendukung kami dan kita bersama-sama melakukan hal positif. Dan ini mungkin ini aja ya, sharing aja ke teman-teman bagaimana sih untuk how to create action plan gitu, bagaimana kita membuat atau menyusun melaksanakan action plan gitu kan. Kalau menurut saya ada beberapa hal atau poin yang perlu kita perhatikan gitu. Yang pertama, kita harus kenali masyarakat atau lingkungan yang akan kita tuju. Kalau saya mungkin karena dari Kepulauan Seribu ya, saya tahu kondisi masyarakat di sana. Setelah itu kita tentukan lagi visi atau tujuan atau goal kegiatan apa yang akan kita lakukan. Setelah itu selanjutnya kita bikin list apa saja tindakan untuk mencapai visi atau goal tersebut. Bikin timeline. Terus kita sih harusnya 3 bulan sebelum kegiatan kita sudah prepare supaya tidak supaya lebih well prepare lah ya, supaya kita sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatannya, matang juga kita bikin timeline. Terus alokasikan sumber daya yang ada. Kalau seandainya kita punya teman-teman, hubungi orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, yang pernah kita kenal, mereka bisa menjadi support sistem kita. Oke, saya kebetulan alumni Abang-Abang di Jakarta Seribu, kita ajak mereka, alumni Kapal Pemuda Nusantara, kita ajak juga gitu kan, alumni UGM yang ada di Jakarta, saya ajak juga, alumni ITB saya ajak juga gitu kan. Jadi banyak sekali teman-teman yang mau bergabung gitu kan, yang membantu saya dan teman-teman Jas Seribu. Jadi sumber daya ini yang akan sangat potensial untuk bisa kita kelola untuk membuat program. Dan selanjutnya identifikasi masalah dengan prinsip itu ya kuat gitu kan. Mungkin teman-teman juga tahu jadi bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita, opportunity seperti apa, dan ancaman seperti apa, kita harus petakan juga supaya tahu kegiatan ini bisa kita laksanakan atau enggak sih, seperti apa persiapannya. Terus kembangkan juga strategi untuk take progress. Kan kita kan banyak orang nih, kita bagi tugas, kita koordinasi, kita komunikasi, karena dengan seperti itu kita bisa tahu juga nih persiapannya seperti apa, progres untuk melakukan kegiatan seperti apa. Terus ini nih poin selanjutnya nih ya, yang menjadi ini banyak sekali ketika saya menjadi sharing gitu kan kalau misalnya kita bikin kegiatan kita terkendala sama biaya. Jangan jadikan biaya ini sebagai jujur, saya waktu itu ketika membangun Jas Seribu,
itu bahkan kita sangat ingin sekali uang. Kita dari mengumpulkan teman-teman dari 4 orang itu saya kebetulan karena saya dapat LPDP, saya punya tabungan, yuk dengan ini kita gerak aja dulu nih, insya Allah sih banyak yang bergabung juga sama kita. Terus kita kontak pihak-pihak dari pemerintah, terus berbagai pihak yang bisa mensupport kita. Jadi bantuan atau support itu tidak melulu tentang biaya atau uang, tapi kemudahan-kemudahan akses yang mereka berikan itu adalah sesuatu yang bisa mendukung kita untuk melaksanakan action plan. Jadi jangan jadikan hambatan kalau seandainya biayanya kurang. Jangan teman-teman jangan berpikir bahwa modal utamanya adalah uang, tapi bagaimana kita ini kan manusia, kita punya teman-teman, kita punya link, kita punya jaringan, kita punya otak, kita gunakan. Kita cari mitra, supporting dan program pendukung. Yang akhirnya yang paling penting adalah dari action plan adalah implementasikan rencana aksi yang sudah kita susun, yang sudah kita buat, jangan menjadi angan-angan saja. Nah, kalau ada hambatan, kita evaluasi dan apa, meskipun terkadang action plan itu tidak melulu tidak selamanya sesuai dengan rencana, tapi at least setidaknya teman-teman harus lakukan action plan itu dari hal kecil apapun hal yang bisa teman-teman lakukan. Ya, ini terkait tentang terakhir, terkait tentang perjalanan juga 1000. Ini sebenarnya dibuat oleh teman-teman Golden Olympic. Saya juga kaget ternyata dibuat video seperti ini. Lebih bagusan dari nilai dia prediktif ke kesalahan kita yang diusir ya, namanya juga dikit artinya di dalam membangun dan menjalankan ini tentunya ada kesulitan, kesedihan, dan posisi di mana saat saya terlebih ketika saya sibuk bekerja di daerah Jakarta, libur saya terbatas, bagaimana saya membagi waktu libur saya untuk kegiatan-kegiatan Bijak 1000 ini. Dan terkadang keluarga juga mempertanyakan mengapa memilih Bijak 1000 dibandingkan keluarga. Tapi Bijak 1000 adalah cita-cita atau harapan saya sebagai bentuk pengabdian untuk kampung halaman tercinta Sorong. Harapannya Bijak 1000 ini akan terus bertahan dan berkembang, terus serta dalam membangun Kepulauan Seribu. Akan semakin banyak pihak-pihak yang berkolaborasi, bekerja sama dengan kami, mendukung kami, dan tentunya pemerintah support kami bahwa Bijak 1000 ada. Juga untuk salah satunya adalah bagaimana terus serta dalam membangun kepulauan. Saya sadar bahwa apa yang saya dan teman-teman Bijak 1000 lakukan ini belum apa-apa, belum banyak. Namun saya berharap saya bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan konsisten untuk terus berbuat sehingga bisa mengabdi di kepulauan. Ya, mungkin itu Sobat Bora, kita adalah pemuda sebagai generasi penerus bangsa ini yang akan mewariskan dan siap membangun negeri. Mari sama-sama kita siap berkarya dan berkontribusi nyata, siap berkolaborasi dan saling menginspirasi, semangat tanpa batas. Kenapa semangat tanpa batas? Karena menurut saya semangat ini seperti ini, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Bagaimana kita menjaga semangat ini, motivasi ini untuk tetap stabil, untuk bisa bagaimana tujuan atau visi kita bisa selalu terpandang pada diri kita.
Dan tagline dari Jejak Seribu adalah Inspiration in Action. Jadi hal kecil yang kita lakukan semoga menginspirasi untuk teman-teman pengurus dan volunteer, bahkan masyarakat dan sobat Pora sekalian. Semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi buat saya dan sobat Pora semua. Hal kecil ini semoga bermanfaat buat Kepulauan Seribu dan Indonesia. Dan terakhir, saya ngajak buat untuk sobat Pora. Jadi kita Jejak Seribu punya Tumblr, dan yang tadi kita buat update ramah lingkungan. Jadi mohon teman-teman sobat Pora untuk mengajak kan punya sosial media semua ya, supaya kegiatan diklat ini bermanfaat, bisa menginfluence teman-teman muda lainnya, karena ini kan terbatas ya, terbatas orang. Saya yakin banyak sekali para pemuda yang mau join, mau bergabung kegiatan pelatihan. Tapi marilah kita gunakan sosial media ini. Mohon di posting kegiatan ini, terus di tag atau di mention ke ppon.kemenpora, terus mention juga Jejak Seribu, Person Action, terus gerakan Senyum Kapuas, atau tag saya juga, Andi Hakim juga satu. Nanti akan saya pilih 2 atau 3 orang yang terpilih, akan kita kirimkan Tumblr dan tote bag dari Jejak Seribu. Mungkin itu Bu Lulu, terima kasih atas kesempatannya kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional. Hal seperti ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat sobat Pora semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali. Terima kasih Kak Andi Hakim. Kita dapat pencerahan dan banyak sekali pengetahuan dari Kak Andi Hakim ini. Kita kasih aplaus untuk Andi Hakim yuk. Ya, ada satu pembelajaran penting dari Kak Andi Hakim adalah bahwa kita harus berbuat untuk lingkungan sekitar kita. Aku harus berbuat. Itu tadi kata Kak Andi Hakim. Dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Ayo nih Sobat Pora, apa yang sudah diperbuat oleh Sobat Pora untuk lingkungan di sekelilingnya? Sudah berbuat belum? Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah. Dan menarik sekali paparan dari Kak Andi Hakim bahwa sampah dari laut itu asalnya dari darat. Nah, ya diingat-ingat siapa nih para sobat Pora yang suka buang sampah sembarangan. Meskipun buangnya di sungai, tapi nanti berakhirnya di laut. Nah, tadi seperti yang disampaikan bahwasanya jadi lautnya jadi tambah kotor. Itu ya tadi. Nah, jadi tadi juga disampaikan bahwasanya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah. Dan menariknya dari paparan Kak Andi Hakim tadi bahwa sampah itu tadi Kak Andi Hakim juga bercerita bagaimana kegiatan edukasi kita itu bisa dilakukan mulai dari anak-anak bersama pemuda dan juga bersama penduduk serta pendatang yang datang ke Pulau Tidung. Ini tadi diajak jalan-jalan kita ke Pulau Tidung. Dan satu lagi pesan, ini pesannya sama dari semua 3 narasumber. Jangan lupa untuk berkolaborasi. Nah, jadi jangan lupa ini para sobat Pora untuk selalu berkolaborasi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Nah, ini nanti Sobat Pora bisa lihat ada beberapa yang sudah dijawab oleh para narasumber. Untuk sementara saya akan pilih 3 dulu untuk dijawab oleh para narasumber. Tapi jangan khawatir, semua ini nanti akan dijawab oleh para narasumber, baik di sini maupun di kolom chat. Coba kita lihat sekarang. Ini ada pertanyaan yang pertama dari
Primanda Aulia Rahman. Ini kepada Kak Kiti. Halo Kak Kiti, saya Primanda dari Kepulauan Natuna. Izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf apabila tidak berkaitan dengan masalah sampah plastik. Jadi di daerah saya, terumbu karangnya itu mengalami kerusakan dalam skala besar. Disebabkan oleh kebiasaan turun-temurun masyarakat, yaitu turun di malam hari, menyisiri lautan ketika air surut mencari hewan laut untuk dikonsumsi. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah terumbu karang yang rusak dalam jumlah besar tersebut akan pulih? Dan jika dapat pulih, apakah perlu mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan turun ke laut tersebut? Itu pertanyaan pertama. Nah, sekarang pertanyaan kedua ini untuk gerakan Senyum Kapuas. Ini pertanyaan dari Gusti Irawan. Assalamualaikum, nama saya Gusti Irawan, Universitas Pancab Bahakti Pontianak. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita untuk mengubah cara hidup anak muda dan masyarakat agar lebih menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan? Contoh kecil, anak muda lebih suka membeli minuman yang menggunakan botol plastik dibandingkan membawa botol sendiri. Sekarang pertanyaan ketiga, sebentar saya cari dulu di kolom chatnya yang belum terjawab. Nah, ini bisa dijawab oleh Kak Andi Hakim dan juga bisa dijawab bareng-bareng. Ini dari Gustian Safari Putra. Assalamualaikum. Saya Gusti, mahasiswa dari STKIP Pasundan Cimahi. Izin bertanya. 1. Apa sanksi hukum bagi pembuang sampah di laut? Yang kedua, dan apa tindakan pemerintah dalam membuat efek jerah bagi pembuang sampah sembarangan? Terima kasih. Nah, kepada ketiga narasumber ada 3 pertanyaan. Bisa dimulai dari Kak Kristi Tanjung untuk nanti selanjutnya dijawab oleh Kak Nafizar Hartadi dan dilanjutkan oleh Kak Andi Hakim. Kami persilakan Kak Kristi Tanjung. Oke, thank you banget Mbak Lulu. Aku tadi sebenarnya udah jawab nih, tapi nggak apa-apa. Jadi terima kasih banget Kak Primanda pertanyaannya. Ini sebenarnya menarik banget karena jujur kalau benar aku nggak begitu expert juga kan tadi. Maksudnya kita juga bilang waktu presentasi kita juga masih banyak nggak taunya gitu. Termasuk dalam hal ini kita juga masih banyak nggak taunya gitu. Tapi memang saat kita mau bergerak untuk membuat sebuah program, ada satu hal yang sangat tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah menyesuaikan dengan kearifan dan kebudayaan lokal. Kenapa? Karena itu udah turun-temurun dan itu adalah kultur yang selalu ada di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak pikirkan aspek kearifan dan kebudayaan lokal itu akan sangat sulit gitu sebetulnya untuk misalnya kita membuat solusi. Kalau misalnya tadi aku juga bilang diketikan kayaknya kita butuh sih untuk connect saya Primanda dan aku untuk kita cari sama-sama jawabannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya mungkin kan terumbu karang yang rusak dalam jumlah besar pulih, sebenarnya mungkin terumbu karang tuh ada restorasinya. Banyak orang yang udah bikin program-program untuk restorasi terumbu karang, tapi tidak cepat. Membutuhkan waktu untuk restorasi terumbu karang gitu, sehingga kalau misalnya rusak terus dia akan kembali ke keadaan baiknya itu juga lama. Jadi kalau bisa jangan sampai rusak. Dan apakah perlu mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan turun ke laut tersebut? Kan aku kurang tahu apakah itu emang sebab akibat, tapi sepertinya dari statement Primanda itu memang iya sebab akibat gitu ya, karena mereka suka turun malam, mungkin gara-gara pas surut jadinya entah jangkar yang nabrak karang atau segala macam. Iya, kita perlu mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan yang bisa merusak laut. Tapi again, kembali ke poin aku yang pertama, jangan lupa kalau misalnya kita membuat program itu, kita harus pikirkan juga kebudayaan dan kearifan lokalnya gitu. Kayak kenapa sih ada tradisi seperti itu harus didalami dulu. Dan kalaupun ternyata itu tradisinya mau kita ubah, kita nggak bisa tuh datang kayak, ayo kamu semua stop, jangan turun lagi mau ke laut. Wah, bisa dijulitin habis-habisan gitu ya. Tapi kita harus
approach-nya tuh pelan-pelan dari tokoh masyarakatnya, dari mungkin pakar-pakar kebudayaan yang di sana, kayak apa sih yang membuat orang-orang ini turun ke laut malam-malam, dan kalau misalnya turun ke laut malam-malamnya nggak bisa hentikan gitu ya, karena mungkin memang itu kultur, mungkin kita bisa cari solusi metode perjalanan yang gitu, menjalankan tradisi itu gitu, gimana ceritanya supaya tradisi yang mungkin sudah turun-temurun dari kapan-kapan tetap dijalankan karena memang itu adalah bagian dari adat, tapi kita mencari cara supaya tidak merusak terumbu karang. Salah satu yang kita lakukan di Kepulauan Seribu kalau ngajarin tentang sustainable tourism, itu kan kita sering lihat kerusakan terumbu karang itu terjadi karena kapal buang jangkar. Nah, kalau kapal buang jangkar itu sering langsung nimpa terumbu karang, dan salah satu solusi yang kita tawarkan waktu itu dengan membuat mooring buoy atau mooring buoy bahasa Indonesia-nya. Kadi bahasa Indonesia mooring buoy apa ya? Tambat kapal. Ya. Sorry. Tambat kapal. Jadi tambat labuh. Jadi kita waktu itu bikin beberapa tambat labuh yang udah ditanam dan nggak ngerusak terumbu karang, sehingga kalau kapal-kapalnya mau parkir nggak buang jangkar lagi, tapi cukup diikat ke tambat labuhnya. Jadi sebenarnya solusi-solusi seperti itu bisa banget gitu dicari, dan yang tentunya menyesuaikan dengan apa yang ada di daerah tersebut. Mungkin jawaban aku seperti itu, Mbak Lulu. Baik, terima kasih Kak Kristi Tanjung. Kita ke Kak Nafizar dengan tadi pertanyaannya. Sebentar, saya lihat lagi tadi. Bagaimana cara kita untuk mengubah cara hidup anak muda dan masyarakat agar lebih menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan? Ini contoh kecilnya, anak muda lebih suka membeli minuman yang menggunakan botol plastik dibandingkan membawa botol sendiri. Oke, makasih pertanyaannya Bang Gusti. Kalau menurut saya pribadi sih, memang hal kecil itu harus dimulai dari diri kita dulu ya Bang ya, baru kita bisa mengajak orang lain. Jadi sebenarnya udah sering kita dengar bagaimana cara kita meminimalisir penggunaan botol plastik ataupun sampah ya, dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan, seperti bawa tote bag tadi biar nggak pakai kantong plastik saat belanja, ataupun bawa tumbler, ataupun tidak menggunakan sedotan. Ya sebenarnya hal-hal simple yang kita lakuin itu simple ya, karena kita udah melakukannya. Tapi bagaimana caranya mengajak orang terdekat ataupun teman-teman abang ataupun teman-teman semuanya yang mungkin sekarang masih menggunakan ataupun bergantung pada hal-hal yang belum ramah lingkungan tadi, ya paling nggak kita menggunakannya terlebih dahulu. Dan kalau saya personal sih lebih ke itu sih, mengajak teman-teman dari sosmed gitu kan ya, kita post kayak di Instagram ataupun di WhatsApp story, dan juga kita kadang lebih mengajak teman-teman yang lainnya, yuk kita gunakan tumbler. Kadang kan hal-hal kayak gitu tuh viral ya, ataupun banyak anak-anak muda yang jual tote bag tadi yang keren-keren, desainnya bagus kayak gitu. Nah itu bakal makin banyak anak-anak muda yang pakai, dan kayaknya itu udah mulai menjadi tren buat ke depan ya, udah mulai mengurang penggunaan sampah plastik yang dibuang ke TPS ataupun ke TPA kayak gitu. Sama juga kayak botol plastik itu kan kadang kita pakai ya buat misalnya vitamin C ataupun apa ya. Ya paling enggak kalau kita masih bergantung pada botol plastik, paling enggak kita tahulah dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Jadi enggak asal buang sembarangan gitu kan. Tapi ketika membeli produk plastik ataupun botol-botolnya ya dikreasikan, entah itu dibikin tempat bunga ataupun yang dibikin kreasi kayak gitu, ataupun bisa disumbangkan ke bank sampah gitu. Mungkin itu salah satu tips sih kalau dari saya pribadi. Makasih. Ya, terima kasih Kak Nafizar. Nah, sekarang kita ke Kak Andi Hakim ya. Ini ada pertanyaan tadi nih, terkait dengan apa sanksi hukum bagi pembuang sampah di laut. Dan apa tindakan pemerintah dalam membuat efek jerah bagi pembuang sampah sembarangan. Mungkin juga ada pertanyaan tadi ya. Yang pertama itu ada yang terkait tentang
terumbu karang ya Bu ya, yang peran terumbu karang tadi. Mungkin saya mau jawab itu dulu, karena kebetulan saya kan jurusan perikanan, jadi bisa mungkin sedikit sharing aja. Jadi kan terumbu karang ini kan memiliki manfaat atau peran yang sangat vital ya di bagi kita, lingkungan dan masyarakat. Jadi pertama bagaimana untuk protect kepulauan, daerah kepulauan, untuk melindungi pulau gitu kan, sebagai fish industry gitu kan, sumber tempat mereka mereka berkembang biak itu di terumbu karang untuk menetaskan telur-telur ikan itu di terumbu karang. Kalau seandainya menjadi rumah mereka rusak, ya bagaimana mereka bisa tinggal gitu kan. Nah itu. Terus berikutnya juga terumbu karang ini menjadi tempat rekreasi gitu kan. Kalau seandainya mungkin di Bunaken masih bagus gitu kan, di Raja Ampat masih bagus. Jangan sampai tempat-tempat ini ikut rusak juga nih gitu. Dan di Kepulauan Seribu aja sudah hampir lebih dari 60% udah rusak sih gitu kan. Tapi kita juga selalu melakukan aksi tadi yang sudah saya sampaikan. Kita melakukan aksi atau gerakan sampai sekarang. Meskipun pertumbuhan terumbu karang ini sangat lambat ya. Kalau tidak salah, 1 tahun itu hanya 1 cm. Bayangkan loh, kalau seandainya kita, Sobat Flora, main ke laut, main ke pantai, snorkeling atau apa, jangan menginjak karang. Karena ketika patah aja, untuk tumbuhnya itu butuh waktu berapa lama untuk bisa itu. Dan yang paling penting ada juga, saya kebetulan waktu itu pernah riset, jadi terutama yang soft coral. Jadi soft coral ini punya senyawa bioaktif yang dimanfaatkan. Jadi saya waktu itu kerja di Kementerian Kelautan di bagian bioteknologi, kita riset. Jadi soft coral ini punya senyawa bioaktif yang bisa dijadikan sebagai obat. Jadi bisa anti bakteri, anti kanker, antioksidan dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat sekali sih. Dan sebenarnya sih bukan terumbu karangnya, tapi simbiosisnya. Jadi terumbu karang ini kan bukan tanaman ya, bukan yang tumbuh gitu, tapi dia adalah hewan, simbiosis. Dan simbiosis itu mereka, dan dari simbiosis itu kita riset dari asap koral itu, ternyata ada manfaat yang luar biasa untuk dijadikan obat. Mungkin kalau seandainya di Jepang, di Korea, di negara lain, risetnya udah luar biasa. Selanjutnya masuk ke pertanyaan terkait tentang sanksi ya terhadap terhadap masyarakat atau orang-orang yang tidak peduli dengan sampah ya. Nah kalau seandainya yang saya tahu di Bali dan DKI Jakarta ini kan sudah ada pergubnya ya. Mungkin Kak Kristi bisa menambahkan lagi ada daerah lain. Nah kalau saya sudah ada pergubnya, seharusnya itu sudah ada. Kalau sudah ada aturan, harusnya sudah ada juga hukuman. Dan ini perlu penegakan dan perlu kesadaran dari kita semua. Ya, yang bisa kita lakukan sekarang sih, ya at least kita coba mengeducate masyarakat, mulai dari diri kita sendiri juga. Kalau bisa coba di tempat masing-masing bikin sanksi sosial kali ya. Bisa juga kali ya, misalnya sanksi sosial bisa jadi gitu kan. Ya kayak Bu Tejo gitu kan sekarang lagi banget gitu kan. Kalau seandainya ada viral. Iya. Bagaimana kita membangun awareness dari masyarakat, kepedulian bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita. Sampahku tanggung jawabku. Mungkin itu yang sedikit jawaban. Mau nambahin Bu, boleh Bu? Silahkan, boleh. Nanti Kak Kristi juga boleh menambahkan. Kalau tadi kan mungkin teman-teman nanya ke laut ya. Nah, kalau Kusungnya mungkin lebih sharing aja sih tentang Perda nomor 1 tahun 2010 tentang kebijakan membuang sampah di sungai ataupun di parit selokan itu terkena denda kurungan minimal 3 bulan dan denda uangnya itu 50 juta. Nah itu dari tahun 2010 perdanya. Cuman balik lagi dari penindakannya ataupun keberlangsungan dari perda itu hanyalah mungkin sebagai
sebagai bahan di atas kertas, yang dimana kita tahu itu udah kayak banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat, tapi dari segi actionnya mungkin kurang. Nah, kalau di Kalbar ataupun di Pontianak, ketika kita mengajak masyarakat itu kan agak sulit ya buat terjun langsung, yuk bapak ibu-ibu kita terjun langsung ke sungai itu kan, bersihkan sampah di lingkungan mereka. Kadang ketika pas hari minggunya karena kita weekend itu mereka pintar, kadang ketika kita pagi-pagi turun ya kan, kita ajak mereka itu rumahnya kosong, entah itu ke pasar, entah itu jalan kemana, seperti kayak menghindar dari masyarakat dari gotong royong. Nah, tipsnya dari kami adalah karena kita berkolaborasi dengan kelurahan dan kecamatan, jadi sanksi sosialnya adalah ketika masyarakat itu tidak mau terjun langsung ataupun membersihkan lingkungannya pada hari itu, maka di pelayanan di kelurahan dan di kecamatannya akan dipersulit. Itu yang pertama. Jadi mendata masyarakat ketika hari Minggu, nomor rumah berapa di RT berapa yang tidak turun, nah itu akan didata tuh ketika mereka pelayanan. Nah itu mereka pasti akan persulit ya, karena mereka udah nggak mau kontribusi untuk lingkungan mereka. Dan alhamdulillah itu berjalan dari tahun 2017. Jadi sekarang masyarakat tuh udah kayak udah terbiasa lah ibaratnya. Jadi nggak ada namanya lari-larian, kejar-kejaran dengan Pak Lurah dan Bu Lurahnya ataupun Bu Camatnya. Itu kan, Bu di mana Bu? Gitu kan, kita ada gotong royong, terjun yuk kayak gitu kan. Jadi sanksi sosial seperti itu tuh lumayan worth it lah buat diterapkan. Mungkin di beberapa daerah teman-teman punya tips-tipsnya kayak gitu. Mungkin itu, Bu. Iya, Kak Kristi ada yang mau ditambahkan? Kayaknya udah kejawab sih sebenarnya sama Kandizar sama Kandi, tapi aku setuju sama poinnya Kandi. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu kan kaya sama adat dan masih banyak populasi kita yang lebih nurut sama hukum adat dan hukum agama gitu ya daripada hukum negara. Jadi sebenarnya itu juga bisa diutilisasi gitu ya untuk jadi aku kemarin habis seminar berbeda, kita habis ngobrol sama teman-teman dari profesi-profesi lain. Ada yang desanya udah less plastik dan nggak buang sampah ke laut. Kenapa? Karena ada sanksi adatnya. Jadi orang sebenarnya perdanya ada gitu ya, tapi mungkin kayak kata Kanizar gitu, implementasinya nggak seperti perdanya gitu. Tapi ternyata begitu adanya hukum adat tuh mereka jadi kayak takut gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memfungsikan gitu ya hukum adat dan hukum agama juga, karena itu mungkin lebih mendarah daging sebenarnya di masyarakat kita daripada maksudnya peraturan-peraturan pemerintah ya, juga sama pentingnya. Tapi maksudnya kita juga nggak lupa sama adanya fungsi hukum adat dan juga hukum agama di negara kita kayak gitu sih. Oke, terima kasih kepada tiga narasumber. Ini ada pertanyaan langsung. Penanya akan langsung bisa dimunculkan suara dan face-nya ya. Ini dari Irwan dari Desa Putri Puyuh, Riau. Ya, kami persilakan Irwan, apakah bisa masuk? Oke, Bu, bisa dengar suara saya? Sudah bisa didengarkan. Kami persilahkan kepada Pak Irwan dari Desa Putri Buyur, Riau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irwan dari Desa Putri Buyur, Riau. Tadi kan sangat menarik, Bu. Materinya 3 orang mengenai tentang sampah, terkait dengan sampah. Kalau kita bicara sampah, ada 2 hal yang harus diperhatikan antara produksi dan konsumsi. Antara konsumsi adalah orang yang menggunakan, produksi orang yang mengeluarkan sampah itu. Ibaratnya orang yang memproduksikan kertas atau dan sebagainya itu. Nah, pertanyaan saya kepada 3 pemateri, ada nggak ya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan larangan untuk memproduksikan sampah sehingga ini jadi sebuah momentum pengurangan sampah juga? Ada nggak itu undang-undangnya? Jika nggak ada, bisa nggak ini sebuah momentum kita untuk merekomendasikan kepada pemerintah, mungkin Dinas Lingkungan Hidup, terkait dengan undang-undang tersebut? Yang pertama. Nah, yang kedua, saya memang di Desa Putri Puyuh itu, Bu, termasuk desa yang sinyalnya tidak ada, lemah ya, dan desa yang ibaratnya masih ketinggalan di Indonesia juga termasuk ya.
dan kami lagi mendirikan sebuah forum lingkungan hidup, dan insya Allah beberapa waktu ini akan mudah-mudahan kecamatan bisa mendukungnya dengan forum ini. Nah, salah satu yang di sana itu terkait dengan limbah, ya. Limbah, pembuangan limbah atau dikatakan air beracun, dengan adanya perusahaan-perusahaan yang berdiri di situ. Nah, memang ini tidak ada hubungan dengan pertanyaan dengan materi kita, tapi saya ingin bertanya. Kami Gerakan Pemuda sudah mulai bergerak, ya, beberapa pemuda memberitahukan kepada kecamatan, memberitahu kepada desa tentang kondisi yang terjadi di daerah, terutama air beracun tadi. Nah, tetapi pemerintah daerah atau dikatakan kecamatan maupun desa ini kurang menanggapi apa yang kepada pemerintah. Nah, bagaimana, apa yang kami lakukan, apa gerakan yang bisa kami lakukan sehingga ini tersampai kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas ini. Terima kasih Bu, pematerian luar biasa. Iya, terima kasih Pak Irwan. Kami persilakan kepada 3 narasumber. Sekarang diurut dari Kak Andi Hakim dulu, kemudian ke Kak Nafisar, dan terakhir Kak Kristi. Oke, terima kasih Pak Irwan dari Riau. Saya belum pernah ke Riau nih, semoga suatu saat bisa ke Riau ya. Saya baru pernahnya ke Batam ya. Semoga bisa ke Riau. Terkait tentang undang-undang sampah ya, kalau seandainya tidak salah ya. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 18 kalau tidak salah. Nanti bisa dicari aja. Kita kan punya smartphone semua ya gitu ya. Jangan cuma handphonenya aja yang smart gitu kan. Tapi kita juga harus smart, kita mencari informasi itu. Tapi itu dia. Jadi meskipun sudah ada undang-undang nomor 18 tahun 2008 itu terkait tentang pengelolaan sampah. Jadi bagaimana pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu sampai hilir gitu kan di masyarakat gitu kan, dari produsen pada konsumen gitu. Tapi kan tadi benar yang disampaikan oleh Kak Kristi gitu kan. Negara kita ini apa ya dibilangnya luar biasa, sangat beragam, terus agak unik gitu. Ya meskipun sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, gitu. Ya aturannya juga yang melanggar. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Kristi sama Kak Nizar. Iya, kami persilakan Kak Nizar. Jadi tengah terus ya pokoknya. Oke, makasih Bang. Jadi saya juga pernah ke Riau, tapi ada tambahan kata kepulauannya. Beda ya. Kepulauan Riau, Kepri. Nah, terkait Iya. Terkait konsumtifnya masyarakat itu memang susah ya. Kalau di Pontianak aja itu kami dari tahun 2015 untuk mengurangi penggunaan sampah plastik khususnya kresek yang ada di minimarket, warung-warung itu baru terbit peraturan wali kotanya pada tahun 2019. Perwa nomor 6 tahun 2019 tentang pengurangan sampah plastik. Nah, ini bayangkan berapa lama kami harus berjuang untuk melakukan kebijakan itu, yang baru sampai saat ini itu jadinya itu baru perwa, belum penerapan, tapi itu udah kita planning kan ke depan, mungkin setelah pandemi ini berakhir, nah kita bisa collab dengan beberapa minimarket karena Pontianak kan belum menerapkan kantong plastik ya, belum menerapkan dilarang menggunakan kantong plastik, tapi melalui perwa inilah yang menjadi penguatan kami di Kota Pontianak ataupun di anak-anak muda untuk lebih intens ya untuk campaign tentang pengurangan sampah plastik, karena dari TPA yang ada di Kota Pontianak itu kan setiap harinya ada 300 sampai 450 ton per hari ya. Nah, itu 70%-nya dari sampah plastik, yang dimana tidak pasti ada kemungkinan besarnya sebagian adalah kantong plastik ataupun kresek ya kan. Nah, maka dari itu dari perwa ini yang kita usung bersama Pak Wali Kota dulunya dan sekarang sudah menjadi perwanya, maka akan dicanangkan ataupun ditegaskan lagi bahwa masyarakat Kota Pontianak itu udah harus tidak menggunakan kantong plastik, lebih ke menggunakan tote bag ataupun langsung dijinjing kayak gitu. Mungkin itu
masyarakat yang beli brand A, B, C dari plastik-plastik yang punyai kode ya kan, ada plastik yang kode 1 sampai 7. Nah, itu akan kita data dulu, baru kita nanti ke depan bakal kita validasi lagi agar menjadi data valid untuk bahan campaign ke depan. Mungkin itu sih, Bu. Terima kasih Bang Nizar. Ya, kita ke Bang Andi. Maaf, ke Kak Kristi. Aku mirip ya Bang Kandi ya. Wah, jauh. Kalau kita sering ketemu kali ya. Iya kali ya. Sekali kembar ketemu gede. Jawabannya Kak Nizar sama Kandi sebenarnya udah cukup komprehensif seperti yang Kak Irwan. Tapi mungkin aku kembali ke presentasiku tadi ya, ada kurva edukasi. Jadi memang masyarakat itu terbagi menjadi 2 spektrum. Ada yang spektrum kanan, yang kanannya kurva tadi yang dia baru mau berubah kalau ada paksaan alias dalam bentuk hukuman atau semacamnya begitu ya, jadi undang-undang. Tapi kita juga punya sebenarnya masyarakat yang di sebelah kiri yang begitu dia tahu dan dia sudah yakin itu benar, dia mau berubah dan dia bisa menginfluence orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya jawabanku terhadap kedua pertanyaan yang Kak Irwan ini sama ya, kalau bahasa Latinnya atau kalau yang suka dengerin 30 Seconds to Mars ada yang namanya Vox Populi atau suara rakyat. Sebenarnya mungkin memang step-step untuk menginfluence ke jajaran pemerintah agak sulit dan itu sangat dimengerti karena birokrasi, terus dari kita juga harus mengikuti step-stepnya gitu ya. Mungkin bisa konsultasi juga di sini sama teman-teman Kemenpora gitu, nanti gimana sih sebenarnya enaknya gitu kalau kita mau influence teman-teman di pemerintahan. Tapi kita punya yang namanya people power. Kita tuh tinggal kerja sekolah di negara yang menjunjung tinggi sebenarnya demokrasi. Jadi sebenarnya kita bebas sih berpendapat gitu ya. Seperti yang Power Bebas Plastik kemarin, kita ngumpulin banyak banget pledge dan suara dari Sabang sampai Merauke untuk menolak yang namanya plastik sekali pakai. Jadi kalau ditanya ada undang-undangnya atau enggak, tentu nggak ada sih sebenarnya kayaknya ya. Belum ada lah undang-undang yang membatasi produksi barang-barang yang nyampah plastik. Kenapa? Karena ada demand, ada yang beli. Kalau misalnya nggak ada demand, nggak ada yang beli, ya tentu saja perusahaannya berpikir 3 kali gitu ya, produksi ya, ada yang nggak beli, orang nggak profit gitu. Tapi kalau misalnya dari kita, suara rakyat udah nggak ada demand untuk barang-barang seperti itu, mungkin itu akan memotivasi untuk berkurangnya produksi barang-barang yang bisa menjadi sampah gitu sih Kak. Terus habis itu kalau mungkin untuk jangan ke pertanyaan yang kedua, udah ngomong sama Pemda setempat segala macam, tapi rasanya masih susah. Jujur aja perjalanannya pasti masih panjang Kak. Kita juga berusaha untuk adanya peraturan bebas kantong plastik di Jakarta, itu lama banget pakai acara dulu berapa tahun yang lalu tuh yang kantong plastik berbayar, terus berhenti, habis itu nggak ada bayar lagi, terus akhirnya baru sampai akhirnya sekarang beneran keluar produknya gitu. Jalannya akan sangat panjang, tapi pergunakanlah waktu yang panjang itu juga untuk mengumpulkan suara-suara rakyat yang sama-sama punya sepemikiran dan punya goals dengan Kak Irwan gitu. Bisa lewat sosmed, bisa pemuda setempat, bisa orang-orang di sekitar, bisa keluarga, karena semakin banyak yang mendukung si poin yang kita mau bawa ini, pastinya akan lebih masif gitu ya, infonya tersebar dan pendukungnya lebih banyak, dan hopefully dengan seperti itu impact-nya juga akan lebih tinggi. Jadi jangan lupa kita punya tuh yang namanya people power, mari kita satukan bareng-bareng gitu. Kalau kita perlu aksi yang konkret, aksi yang sekarang yang non seremonial untuk perbaikan lingkungan ke depannya gitu sih Kak. Marika. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih kepada ketiga narasumber sebelum menuju jam 5 sore ya. Pertanyaan terakhirnya seperti ini. Bagaimana caranya jika para Sobat Pora ingin berkontribusi dan turut serta dalam kegiatan yang dilakukan baik oleh DCE, Gerakan Senyum Kapuas, maupun Jejak 1000, jika wilayahnya berdekatan dengan wilayah kegiatan kakak-kakak narasumber ini? Atau apa yang bisa dilakukan oleh Sobat Pora yang jauh gitu? Nah, sekarang dari Kak Andi Agem, Kak Nizar dulu aja. Kami persilakan Kak Nizar. Akhirnya jadi yang pertama ya. Oke, makasih teman-teman semua. Jadi dari hampir 500 partisipan ataupun teman-teman yang hadir pada diklat sore hari ini, yang mau join ataupun kepo tentang program-program kita, bisa
search di Instagram Gerakan Senyum Kapuas ataupun di Facebook Gerakan Senyum Kapuas. Jadi kita biasa share-nya kegiatannya di situ, ataupun mungkin malu mau join nggak masalah, nimbrung aja gitu kan. Jadi kita emang terbuka banget buat teman-teman dari semua kalangan ataupun semua bidang. Ya kita tetap kolaborasi membangun negeri dengan junjungan yang tinggi. Mungkin itu. Ya, bisa disambung sama Kak Andi Hakim. Ya, oke. Saya menyambung aja. Ini terkait bagaimana sih kalau sobat Pora semua di sini ingin partisipasi atau join sama kita ya, baik Jejak Seribu, Presiden Action atau Gerakan Senyum Kapuas. Jadi intinya kalau seandainya dekat dengan kita sangat terbuka untuk sobat Pora berpartisipasi. Bisa kontak kami baik melalui sosial media ataupun email atau yang lainnya, atau bisa langsung kontak kita bertiga gitu kan. Nah, ya, kalau seandainya sobat Pora ini jauh, ini kan senusantara gitu, dari Aceh sampai Papua mungkin ya. Nah, saat ini kan kita lagi berada di era digital gitu kan. Ya, at least sesuatu yang bisa kita lakukan, hal positif yang bisa kita sumbangsi, kita lakukan adalah kan kita masing-masing nih, dari Jejak Seribu, dari Presiden Action, Gerakan Senyum Kapuas ini punya sosial media. Bantu untuk share, baik di story atau di sosial media yang lainnya gitu kan. Atau kita juga kan punya website nih, kalau seandainya sobat Pora juga punya pemikiran atau punya masukan atau apa, boleh dikirimkan ke kami gitu kan. Itu kami sangat terbuka masukan-masukan dari sobat Pora semua, karena hal kecil dari teman-teman, hal positif apapun yang sobat Pora berikan, insya Allah itu bisa bermanfaat buat kita semua. Semangat tanpa batas. Iya, terima kasih. Lanjut ke Kak Kristi Tanjung. Aku barusan taruh di chat alamat Instagramnya DCA, bisa silakan langsung follow aja dan DM. Kita akan menjawab sebaik mungkin. Kalau kita itu sebenarnya kita punya bukan chapter, partner di 34 provinsi, karena kita punya alumni program dari seluruh provinsi. Jadi kalau misalnya mau berkolaborasi, bisa banget DM atau email ke, tadi kayaknya aku udah ngetik juga di answer pertanyaan di contact@preslineaction.org. Dan bilang aja kalian dari mana dan rencananya mau kolaborasi seperti apa. Mungkin kita bisa kenalin gitu sama teman-teman kita yang alumni kita yang punya program masing-masing di 34 provinsi tersebut, karena semuanya juga sangat open for collaboration. Dan benar banget kata Kak Andi, dimanapun kita berada, since kita udah di dunia digital, semuanya bisa jadi influencer di komunitasnya masing-masing. Jadi silakan sebarkan semangat menjaga lingkungannya, boleh tag DCA, boleh tag Jejak Seribu dan Gerakan Senyum Kapuas. Kita pasti akan repost dan akan mendukung campaign teman-teman dan komunitas teman-teman yang memang punya tujuan yang sama dengan kita, yaitu untuk keberlangsungan lingkungan yang lebih baik. Mungkin itu kan dulu. Wah, sobat Pora. Jadi tadi ada pesan, sampahku tanggung jawabku. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan, baik hari ini maupun 2 hari sebelumnya gitu ya. Tadi kan ada pesan tuh, 10 tahun lagi ini para sobat Pora akan menjadi pemimpin. Semoga dengan materi pengetahuan ini bisa menjadi bekal bagi para sobat Pora, baik untuk sobat Pora sendiri, lingkungan, dan juga negeri ini. Jangan lupa untuk belajar, berkreasi, dan banyak bertanya serta berkolaborasi untuk membuat aksi bersama untuk membuat perubahan. Dan tadi ada pesan juga nih dari kakak-kakak pemateri. Jangan lupa posting kegiatan ini dan tag juga ke PP Kemenpora dan juga kepada First Clean Action, Gerakan Senyum Papua, dan juga Jejak Seribu. Wow, hari ini kita dapat materinya banyak banget ya. Keren-keren banget kan narasumbernya hari ini? Kita bisa belajar bareng Bu di sini. Nah, kita bisa belajar bareng. Jadi tadi kata kuncinya, berkolaborasi. Jadi yang awalnya kita nggak kenal, akhirnya kita kenal kan satu sama lain, dan juga kita bisa berkenalan dengan 500 attendance partisipan yang ikut serta di dalam acara ini.
Wah, pasti keren-keren kan? Nah, sebelum menutup acara, ini ada satu pantun nih dari saya. Iya. Beli gudeg di Yogyakarta, Cakep. beli markisa di Medan. Artinya, Kalau kalian memang pemuda, mari bersama lestarikan lingkungan. Bener. Anjlok. Kurang tadi CV-nya Mbak Lulu, harusnya jago pantun ternyata. Ya, jangan lupa pemuda maju olahraga jaya. Ya, tidak terasa kita udah dari jam 1:30 sampai hampir jam 5 sore ini. Kita berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang keren-keren ini. Terima kasih kepada Kak Kristi Tanjung dari PCA. Kemudian terima kasih kepada Kak Novi Zahra tadi dari Gerakan Senyum Kapuas, dan juga kepada Kak Andi Hakim dari Jejak 1000, serta 500 sobat Pora semuanya yang masih setia hingga detik ini. Dan sebelum mengakhiri keseluruhan acara ini, selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Vika. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Lulu Uliah yang telah memandu sesi pemaparan materi pada Diklat hari ini dengan luar biasa menarik. Dan juga terima kasih banyak kepada 3 orang narasumber kita pada hari ini yang telah membagikan ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman yang luar biasa menjadi insight dan juga bekal bagi kita semua untuk terus melestarikan alam dan lingkungan kita ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi maka berakhir pula kegiatan Diklat pada hari ini. Selanjutnya akan ada penutupan kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan pemuda bidang lingkungan hidup oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Triwinarno AKCA kami silakan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Mbak Vika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSc DFM. Yang kami hormati dan kami banggakan juga para narasumber pelatihan hari ini. Yang pertama Ibu Kristi Helena R. Tanjung, Communication Manager Diva Clean Action. Yang kedua Bapak Novisar Hartadi, founder dari Gerakan Senyum Kapuas. Dan yang ketiga Bapak Andi Hakim, founder dan Ketua Jejak 1000. Terima kasih sekali lagi atensinya narasumber yang memang hari ini luar biasa sekali paparannya ya. Kemudian juga kami ucapkan yang terhormat narasumber pada hari pertama Ibu Jo Kumala Dewi, Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua juga Bapak Dr. Juhamsa Imran, Deputi Direktur Semio Biotrep dan dosen Institut Pertanian Bogor. Kemudian juga kepada narasumber hari kedua Ibu Gracia Paramita, founder dari Indonesian Young Diplomacy dan dosen London School of Public Relations Jakarta. Juga kepada Bapak Muharram Atta Rasadi, juru kampanye urban dari Greenpeace Indonesia, dan Bapak Sigit Kusuma Wijaya, inisiator Indonesia Berkebun, arsitek urban designer. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Diklat Kepemudaan Bidang Lingkungan yang dikoordinasikan oleh Bapak Martiko Bagus dan kawan-kawan. Dan kami banggakan juga para peserta kegiatan Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Lingkungan Hidup yang tetap intens pada sore hari ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya pada sore yang cerah dan berbahagia ini kita dapat menyelesaikan Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020 yang dilaksanakan selama 3 hari pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 26 sampai 28 Agustus
2020 melalui aplikasi Zoom Meeting dan melalui live YouTube channel official PB PON Kemenpora sehingga dapat berjalan lancar. Semoga langkah kita ini dapat dicatatkan sebagai amal kebajikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Kami laporkan peserta yang telah mengikuti sebanyak 975 orang yang terdiri dari unsur pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan dari seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peserta yang dapat mengikuti pelatihan Zoom Meeting sebanyak 500 orang dan sisanya sebanyak 475 orang mengikuti pelatihan melalui live YouTube channel official PB PON Kemenpora. Kami laporkan juga evaluasi pelaksanaan diklat pemberdayaan pemuda bidang lingkungan hidup yang kami share melalui link survei kepada para peserta selama 3 hari ini. Total responden yang mengisi link survei sebanyak 760 responden dari peserta diklat dengan penilaian sebagai berikut. Penilaian umum terhadap keseluruhan pelaksanaan diklat 70,9% peserta menjawab sangat baik, 26,5% peserta menjawab baik, 2,5% peserta menjawab cukup. Jadi secara total 76,4% menjawab pelaksanaan diklat secara umum sangat baik. Kemudian penilaian terhadap moderator dalam memandu diklat 61,8% menjawab sangat baik, 35% menjawab baik, 3,2% menjawab cukup. Sehingga secara total 96,8% peserta menyatakan moderator dalam memandu diklat sangat baik. Penilaian terhadap narasumber dalam membawakan materi 69,5% menyatakan sangat baik, 29,2% menyatakan baik, dan 1,3% menjawab cukup. Secara keseluruhan ada 98,7% narasumber telah membawakan materi secara sangat baik. Karena materi narasumber hari ini sangat luar biasa, jadi memang materi yang disampaikan memang materi yang pengetahuan yang kimia dan menyampaikan kondisi real apa adanya dan jujur gitu ya. Ini yang mungkin peserta penilaian peserta terhadap narasumber dalam pembahasan materi mungkin itu yang sehingga menjadi 98,7% menyatakan baik. Kemudian penilaian terhadap isi materi yang disampaikan 70,5% sangat baik, 27,5% menyatakan baik, 1,85% cukup baik, dan 0,15% menjawab kurang. Jadi secara total 98,0% menjawab baik terhadap isi materi yang disampaikan. Kemudian penilaian terhadap tampilan materi yang disampaikan, yang dipresentasikan, 60,5% peserta menjawab sangat baik, 34,7% menjawab baik, 4,5% menjawab cukup baik, dan sisanya 0,15% menjawab kurang baik. Jadi secara total 95,3% peserta menyatakan tampilan materi yang disampaikan oleh narasumber sangat baik. Dan yang terakhir penilaian terhadap pelaksanaan Zoom webinar dari sisi IT, kemudian hosting, dari sisi branding dan lain-lain. 61,61% peserta menyatakan baik, 34,7% menyatakan baik, 3,8% menyatakan cukup baik, 0,25% menjawab kurang. Secara keseluruhan ada 95,8% peserta menyatakan pelaksanaan Zoom webinar telah berjalan dengan sangat baik. Demikian hasil link survei evaluasi pelaksanaan diklat pemberdayaan pemuda bidang lingkungan hidup tahun 2020 ini kami sampaikan. Dan sekali lagi atas nama pimpinan Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber pelatihan pada 3 hari ini yang telah memberikan
kasih banyak kepada Bapak Triwinarno AKCA yang telah menutup kegiatan diklat kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum saya mengakhiri sesi diklat pada hari ini, akan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk itu mohon disimak dengan seksama karena silakan disimak melalui layar Anda. Untuk yang pertama, penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan juga memiliki aplikasi GoPay. Paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan juga persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan yakni untuk bagi yang sudah mengisi daftar hadir dan juga telah terverifikasi oleh panitia. Berikutnya paket data tersebut akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah diklat ini selesai. Kemudian yang kedua, untuk pengiriman e-sertifikat juga akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan juga sesuai dengan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Berikutnya, e-sertifikat juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja. Dan berikutnya untuk fasilitas yang telah disebutkan, baik link materi, biaya penggantian paket data, dan juga e-sertifikat hanya akan diberikan kepada para peserta yang sudah mendaftar, mengisi absensi atau daftar hadir online, dan yang sudah mengikuti kegiatan diklat selama 3 hari sampai dengan selesai. Dan yang keempat, untuk keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga biaya penggantian paket data adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan berikutnya, kami informasikan sekaligus memohon maaf apabila paket data dan juga e-sertifikat untuk kegiatan sebelumnya masih dalam tahap proses. Untuk itu kami mohon kerjasama dan juga kesabarannya untuk menunggu informasi kami lebih lanjut. Dan yang terakhir, bagi para peserta yang telah mengikuti pelatihan hari ini, baik yang melalui Zoom maupun YouTube, diwajibkan untuk like, subscribe, dan share channel YouTube official kami di PP-PON Kemenpora. Baik, demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan diklat pada hari ini mengenai bidang lingkungan hidup. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM. Selanjutnya, terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembicara hari ini, yakni Ibu Kristi Helena R. Tanjung, Bapak Novizar Hartadi, dan juga Bapak Andi Hakim. Tak lupa terima kasih pula kepada para pembicara yang telah mengisi diklat hari pertama dan hari kedua. Dan juga terima kasih kepada moderator kita pada hari ini yang luar biasa, yakni Ibu Lulu Uliah. Dan tak lupa terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian diklat pada hari ini. Dan kiranya diklat ini dapat memberikan manfaat serta bekal bagi kita semua sebagai pemuda Indonesia untuk terus menjaga lingkungan dan juga melestarikan alam demi masa depan yang lebih baik lagi. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya diklat pada kali ini. Kalau misalnya tadi moderator kita sudah memberikan pantun, maka saya juga izinkan untuk menyampaikan pantun. Kalau lihat kebunku penuh dengan bunga mawar, banyak durinya. Selamat sore sobat Pora semua. Sampai jumpa di kegiatan webinar ataupun diklat selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Syofika Firisya Utami selaku pembawa acara hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya.